Selamat pagi, Bapak. Saya dengan motor dulu dengan Bapak siapa? Bapak Farhan. Oke, Pak. Pertama-tama saya akan meminta pasien untuk berdiri dengan kedua telapak kaki saling merapat dan melakukannya dengan mata terbuka. Lalu dilanjutkan dengan mata tertutup. Lalu saya akan memperhatikan pasien jika ada miring atau terjatuh saat menutup mata, maka tes rombek dinyatakan positif. Pada tes tandem walking, saya meminta pasien berjalan satu garis lurus di lantai dengan menempatkan tumit yang satu di depan jari-jari kaki yang berlawanan. Lalu meminta pasien untuk melakukan gerakan tersebut pada saat membuka dan menutup mata. Penilaiannya, apabila posisi pasien miring atau terjatuh pada saat berjalan, maka dikatakan tes tandem walking ialah positif. Lalu saya mempersilahkan pasien untuk duduk. Oke, setelah saya mempersilahkan pasien itu duduk, saya akan melakukan tes distasia, di mana saya akan memberikan tiga sudut kata dan minta pasien untuk mengulanginya. Pak, tolong ulangi ya Pak ya, 3 kali kalimat saya. Sepatu. Lagi. Sepatu. Oke, karena di sini saya melihat pasien itu tidak terpotong-potong dalam membacanya, tidak terputus-putus dan nada suaranya itu makin meninggi. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa pasien ini distasia itu positif. Kemudian saya akan melaporkan dan mencatat hasilnya. Kemudian saya akan melakukan tes nystagmus. Saya akan meminta pasien untuk melihat dengan fokus terhadap objek yang dipegang oleh pemeriksa, seperti contohnya ini. Kemudian pemeriksa akan menggerakkan objek ke kanan dan ke kiri sambil meminta mata pasien mengikuti gerakan tersebut. Misi ya Pak ya, ikuti ya Pak ya. Oke. Kemudian saya akan mengamati gerakan bola mata pasien. Kemudian apabila tampak gerakan involunter, bola mata saat objek diletakkan paling jauh dari sisi kontralateral, maka tes nystagmus dikatakan positif. Kemudian saya akan mencatat dan melaporkan hasilnya. Kemudian ada tes finger nose to nose. Kemudian saya akan meminta pasien menempelkan telunjuk jari pasien dengan jari saya. Pak, ini ya Pak ya. Oke. Kemudian saya akan meminta pasien untuk menyentuh ujung hidung pasien sendiri. Oke. Pak, ini ulangi tapi lebih tambah cepat ya Pak ya. Lagi Pak, tambah cepat Pak. Oke. Setelah saya amati, saya melihat di sini pasien melakukan gerakan dengan baik, tidak ada tremor, lalu tidak ada salah menempelkan telunjuk baik ke hidung atau telunjuk pemeriksa. Karena kalau misalkan ada kesalahan, maka dicurigai adalah pasien mengalami gangguan sistem koordinasi. Kemudian saya meminta pasien untuk melakukan hal yang sama untuk tangan yang kontralateral. Pak, sekarang yang sebelah tangan kiri Bapak ya. Makin cepat Pak. Oke, hasilnya juga sama. Kemudian saya akan mencatat dan melaporkan hasilnya.